Fajar, seorang tukang ojek online, mendadak viral saat terekam menangis sesenggukan saat menyembelih seekor sapi kurban. Netizen menyangka dia terlalu sensitif atau takut darah. Namun sebenarnya, sapi itu adalah warisan terakhir dari ayahnya. Ayahnya dulu bermimpi bisa berkurban tapi tak pernah mampu. Fajar merawat sapi itu sejak kecil bersama sang ayah. Dan kini, demi mewujudkan mimpi sang ayah, ia rela melepaskannya. Hitam, makan yang banyak ya. Besok kita punya tamu. Fajar menepuk lembut leher sapi jantannya yang sedang lahap mengunyah rumput segar. Matanya berbinar, namun senyumnya terasa getir. Sapi itu berdiri gagah di kandang kayu sederhana di pojok halaman rumah. Bulunya hitam legam, matanya besar dan tenang. Sudah hampir 4 tahun mereka hidup bersama. Bukan cuma sekadar hewan ternak, si Hitam sudah seperti keluarga. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu, hanya Fajar dan ibunya yang tinggal di rumah kecil itu. Hari-harinya diisi dengan narik ojek online pakai motor butut, kadang diselingi bantu-bantu tetangga kalau ada kerjaan serabutan. Tapi sore hari rutinitasnya selalu sama. Pulang, ganti baju, lalu main ke kandang. Masih ingat waktu kamu sakit demam? Aku panik setengah mati, gumam Fajar sambil mengelus bagian pundak sapi itu. Kita nginep bareng di kandang. Ayah sampai bilang aku lebih sayang kamu dari pacar. Ia tertawa kecil mengingat masa itu. Angin sore berhembus pelan, membawa bau jerami dan tanah yang lembab. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain mercon. Kampung mulai ramai menyambut hari raya. Takbir-takbir sudah mulai menggema dari masjid sebelah. Jar, suara ibu terdengar dari dapur. Udah maghrib, masuk dulu, entar masuk angin. Fajar mengangguk. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan kandang, ia sempat menoleh lagi ke arah si Hitam. Besok, ya, bisiknya. Besok kita lakuin ini bareng-bareng. Di dalam rumah, suasana sederhana. Meja makan kecil dengan 2 piring nasi, lauk tahu goreng dan sambal. Ibu duduk sambil menyendok nasi ke piring Fajar. Ibu dengar tadi si Pak RT bilang, kamu yang mau nyembelih si Hitam sendiri. Tanya ibu sambil menatap anaknya dalam-dalam. Fajar diam sebentar. Iya bu, aku pengen ayah lihat dari sana. Kalau aku bisa terusin janji kita. Ibu menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya menyuap nasi pelan-pelan, seperti sedang menelan sepotong masa lalu yang berat. Di luar, suara takbir makin kencang. Tapi di dalam hati Fajar, suara kenangan jauh lebih nyaring. Pagi itu, Fajar duduk di bangku bambu dekat kandang, sambil menyeruput kopi hitam buatan ibunya. Udara masih dingin, embun belum sepenuhnya menghilang. Si Hitam, seperti biasa, menyambut pagi dengan mengibaskan ekornya dan mengunyah jerami perlahan. Pandangannya kosong, tapi pikirannya ramai. Ia teringat jelas momen pertama kali ayah mengajak pulang anak sapi itu. Jar, ini bukan sekadar sapi. Ini cita-cita ayah, ujar ayah waktu itu, dengan senyum bangga di wajahnya. Anak sapi kecil itu masih kurus, telinganya besar, dan jalannya pun belum tegap. Waktu itu, Fajar protes. Ayah yakin? Kita kan masih nyicil kulkas. Nanti makan apanya? Tapi ayah cuma tertawa. Biar nggak punya kulkas asal punya harapan. Fajar tersenyum getir saat mengingat kalimat itu. Sejak hari itu, hidup mereka berubah. Pagi-pagi ayah sudah bangun menyapu kandang. Sore hari mereka mencari rumput bareng. Bahkan saat hujan lebat, ayah tetap menjemur si Hitam dengan payung. Kalau tahun depan ayah belum bisa kurban, kita tunggu tahun depannya lagi, ya, kata ayah sambil mengelus kepala sapi itu. Sampai waktunya tepat. Sayangnya, waktu itu tak pernah datang. Ayah sakit mendadak. Kena serangan jantung di warung kopi sepulang kerja. Fajar masih ingat betul suara ambulans, tangis ibu, dan dinginnya tangan ayah saat terakhir mereka berjabat. Sejak itu, si Hitam seperti sisa dari dunia yang pernah lengkap. Fajar melanjutkan perawatan dengan caranya sendiri, kadang canggung, tapi penuh cinta. Ia tolak semua tawaran yang datang, bahkan dari orang kaya yang menawar 2 kali lipat harga pasar. Maaf pak, ini bukan soal harga.
jawab Fajar waktu itu. Ini soal kenangan. Sapi itu bukan ternak. Dia adalah saksi bisu mimpi seorang ayah yang tak sempat terwujud. Kini, menjelang Idul Adha, Fajar tahu waktunya hampir tiba. Warga mulai mempersiapkan lokasi penyembelihan. Daftar nama peserta kurban sudah ditempel di papan pengumuman masjid. Nama Fajar ada di sana. Dan di sampingnya tertulis, 1 ekor sapi, atas nama almarhum Pak Haji Kasan, diwakilkan oleh Fajar. Air, mata Fajar jatuh pelan. Ia hapus buru-buru, lalu berdiri, masuk ke kandang, dan memeluk leher si hitam. Aku janji, ya, tahun ini mimpi ayah jadi kenyataan. Siang itu, panas terasa menyengat. Debu beterbangan setiap kali motor atau mobil melintas di jalanan kampung. Fajar baru saja pulang narik ojek, jaketnya penuh keringat dan debu. Tapi begitu sampai rumah, seperti biasa, langkahnya langsung menuju kandang. Si hitam tampak sedang berbaring malas, lidahnya menjulur. Fajar menyiramkan air ke tubuh sapi itu perlahan. Nih, biar seger. Besok kamu jadi pusat perhatian loh. Ujarnya sambil tertawa kecil. Baru saja ia duduk di bangku kayu di samping kandang, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria bertubuh besar turun, mengenakan kemeja rapi dan kacamata hitam. Di belakangnya, 2 orang lain ikut turun, salah satunya membawa kamera. Mas Fajar ya? Tanya pria itu sopan. Kami dari media online Cerita Hari Raya. Kami tertarik dengan kisah Mas Fajar dan sapi kurban. Viral banget loh. Fajar mengernyit bingung. Viral? Pria itu tersenyum, lalu menunjukkan ponselnya. Ternyata, video pendek saat Fajar memeluk si hitam dan menangis beberapa hari lalu, diam-diam direkam oleh panitia masjid dan tersebar di TikTok. Komennya ribuan. Masya Allah, cowok setegar ini nangis, pasti kisahnya dalam banget. Atau kurang, lebih kayak begini cinta anak ke orang tua. Fajar garuk-garuk kepala, canggung. Saya nggak tahu itu diupload. Wah, justru itu yang bikin orang penasaran, kata pria tadi. Kami ingin wawancara. Bisa, Mas? Dan, kalau boleh tahu, sapinya udah ada yang beli belum? Fajar terdiam. Sapi ini mau saya kurbankan besok. Pria itu tersenyum ramah. Kalau dijual, kami siap bayar 50 juta. Langsung cash. Kami cari sapi yang unik, bersejarah. Cerita Mas bisa jadi konten inspiratif yang luar biasa. Kami juga bisa bantu promosikan channel YouTube Mas, kalau punya. Deg, tawaran itu menggiurkan. Sangat. Apalagi dia tahu, utang ibunya di koperasi belum lunas, dan motor tuanya juga makin rewel. Dengan uang sebanyak itu, hidup bisa sedikit lebih ringan. Tapi Fajar hanya menatap si hitam. Ia tahu, bukan itu maksud dari perjuangan ayah selama ini. Maaf, Pak. Saya menghargai tawarannya, tapi sapi ini bukan untuk dijual. Ini buat kurban, untuk mimpi ayah saya, katanya mantap. Pria itu menghela napas. Baiklah, Mas. Kalau berubah pikiran, hubungi kami. Ini kartu nama saya. Setelah mereka pergi, Fajar masih mematung di tempat. Di tangannya, kartu nama bertuliskan Doni Wiratama, Content Director, Cerita Hari Raya Channel. 50 juta, hitam, gumamnya lirih. Tapi kalau ayah di sini dia pasti tetap pilih kurban. Dan Fajar pun kembali menyiram si hitam, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Takbir bergema dari segala penjuru. Udara pagi terasa berbeda, lebih sakral, lebih tenang, namun entah mengapa, lebih berat di dada Fajar. Di masjid kampung, panitia kurban sudah sibuk sejak subuh. Tali tambang, pisau sembelih, ember, air panas, semuanya disiapkan. Warga berdatangan, sebagian bawa anak-anak yang ingin menonton hewan kurban dari dekat. Suasana ramai tapi penuh haru. Fajar berdiri di dekat kandang, menatap si hitam yang tampak tenang seolah tahu ini hari terakhirnya. Ia mengelus lembut leher sapi itu lalu berbisik, "Kita jalan bareng ya, ayah pasti lihat kita dari atas." Tak lama, Pak RT datang dengan beberapa panitia. "Jar, udah siap?"
Sapi kamu yang pertama kita sembelih. Kamu yang nyembelih sendiri, kan? Fajar mengangguk. Iya, Pak. Sudah niat dari dulu. Si hitam dituntun keluar kandang. Beberapa anak kecil bersorak, wah, sapinya besar banget, hitam banget. Tali tambang melilit leher dan kaki sapi itu. Fajar berjalan di sampingnya, memegang tali dengan hati yang bergetar. Setiap langkah seperti membawa sejuta kenangan tentang tangan ayahnya yang dulu menuntun sapi kecil itu. Tentang malam-malam ketika mereka berdua mengobrol sambil membersihkan kandang. Tentang harapan yang dititipkan lewat binatang ini. Begitu tiba di lapangan penyembelihan, Fajar diminta bersiap. Ia mengambil posisi, memegang pisau sembelih yang sudah diasah tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saat tangan Fajar menyentuh kulit leher si hitam, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya tak bergerak. Pisau di tangannya perlahan turun, air matanya jatuh. 1 tetes, 2 tetes, lalu mengalir deras. Tangis Fajar pecah di depan semua orang. Semua panitia dan warga yang menonton terdiam. Mereka bingung. Sebagian mengira Fajar takut darah, atau ragu-ragu menyembelih karena belum pengalaman. Namun Fajar berlutut di samping si hitam dan memeluk lehernya erat. Maaf, ya, susah banget ternyata. Aku kira aku kuat. Si hitam mengembik pelan, seolah mengerti, seolah ikut menguatkan. Pak RT maju, menepuk pundaknya. Jar, kalau kamu nggak kuat, biar yang lain aja. Tapi Fajar menggeleng. Ia usap air matanya, lalu bangkit. Enggak, Pak. Saya harus lakukan ini. Ini bukan soal kuat atau enggak. Ini soal janji. Tangannya kembali mengangkat pisau. Dengan suara takbir mengiringi, Fajar mengucapkan basmalah, lalu menyembelih dengan penuh haru. Darah mengalir, takbir makin keras. Dan di antara kerumunan itu, seseorang merekam diam-diam. Video itu kemudian menyebar lebih cepat dari kabar kemenangan. Fajar, si tukang ojek yang menangis saat menyembelih sapi kurban, mendadak viral. Tapi tak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik air mata itu tersimpan cinta dan kehilangan yang tak semua orang bisa mengerti. Pagi Idul Adha itu seharusnya kembali sunyi setelah prosesi penyembelihan selesai. Tapi tidak untuk Fajar. Ponselnya terus berbunyi sejak jam 9 pagi. Puluhan notifikasi WhatsApp, mention Instagram, dan panggilan tak dikenal masuk silih berganti. Ia menatap layar dengan dahi berkerut. Sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit menampilkan dirinya tengah menangis di samping si hitam, lalu menyembelih dengan air mata yang masih mengalir. Captionnya sederhana. Tangisan tulus seorang anak saat menyembelih hewan kurban. Ada apa di baliknya? View-nya sudah ratusan ribu. Komentar membanjir. Ada yang memuji, ada yang mencibir, bahkan ada yang berspekulasi. Gila, cowok setangguh, itu nangis gitu. Pasti ada cerita sedih banget. Paling gimmick biar viral. Sekarang semua mau pansos lewat kurban. Duh, nonton ini sambil netes air mata. Jarang ada orang yang beneran tulus kurbanin sesuatu yang dia sayang. Fajar tak tahu siapa yang mengunggahnya, tapi video itu kini jadi konsumsi publik. Beberapa akun gosip bahkan sudah mengcapture wajahnya dan menyebutnya si pencuri hati. Idul Adha, lucunya sorenya ia diundang ke acara podcast lokal. Ada juga stasiun TV yang menghubunginya via email. Kami ingin angkat cerita Mas Fajar dalam liputan khusus Idul Adha. Kami akan datang ke rumah dan liput kisah Mas. Ibunya sampai geleng-geleng kepala melihat anaknya yang sehari-hari cuma narik ojek, sekarang jadi sorotan. Masya Allah, Jar. Padahal kamu cuma niat kurban buat ayahmu. Kok jadi heboh begini? Fajar cuma senyum pahit. Ya mungkin Allah lagi nunjukin caranya, Bu. Namun di balik semua perhatian itu, Fajar justru merasa hampa. Karena semua orang hanya melihat satu potongan kisah. Tangisan seorang pemuda saat kurban. Bukan perjuangan panjang yang tersembunyi di baliknya. Bahkan teman-temannya mulai menyindir. Jar, viral bro. Jangan lupa kalau udah masuk TV, kita main ke studio ya. Udah jangan narik ojek, mending jadi selebgram. Fajar tertawa, tapi di dalam hatinya bergolak. Bukan ini yang ia mau.
Ia ingin orang tahu bahwa air matanya bukan tontonan, tapi kenangan. Tentang ayah, tentang sapi kecil yang dulu mereka beri nama si hitam karena bulunya pekat seperti malam. Dan sekarang, semua orang hanya ingin tahu, kenapa kamu menangis, Fajar? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Sayangnya Fajar belum siap menjawab itu. Belum sekarang. Mas Fajar, kenapa bisa sampai menangis seperti itu saat menyembelih sapi kurban? Apa ada kenangan tertentu yang membuat Mas terharu? Pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang host podcast ternama, yang akhirnya berhasil mengundang Fajar ke studionya. Suasana ruangan sunyi. Semua menunggu jawaban. Kamera merekam. Ribuan orang siap menonton nanti. Fajar diam cukup lama. Ia menatap meja di depannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Ada, jawabnya pelan. Karena sapi itu bukan sekadar hewan kurban biasa. Beberapa bulan sebelum Idul Adha, Fajar duduk sendirian di samping kandang. Matanya menatap si hitam yang sedang makan rumput kering. Kepalanya sesekali mengangguk-angguk, lucu seperti biasa. Tapi malam itu, Fajar tak sedang ingin tertawa. Sejak ayahnya meninggal tahun lalu karena stroke mendadak, hidup mereka berubah drastis. Ibu mulai menjahit kecil-kecilan di rumah, dan Fajar berhenti kuliah demi mencari uang sebagai tukang ojek online. Satu-satunya hal yang tak pernah dijual, bahkan ketika mereka butuh uang, adalah si hitam. Sapi itu dibeli ayahnya dengan tabungan bertahun-tahun dari kerja bangunan. Setiap habis proyek, ayahnya menyisihkan uang receh ke dalam kaleng biskuit bekas. Suatu hari kita bisa beli sapi sendiri. Ayah ingin kurban, nak. Meski sekali seumur hidup. Dan benar, 5 tahun lalu mereka beli si hitam masih kecil dari pasar hewan. Fajar ikut merawat, memberi makan, membersihkan kandang, bahkan kadang ngobrol sendiri. Ikatan itu tumbuh, bukan cuma antara manusia dan hewan, tapi antara anak dan cita-cita ayahnya. Tapi ayah keburu meninggal, dan impian itu tak pernah terwujud. Itulah kenapa tahun ini, meski banyak yang menawar si hitam dengan harga tinggi, Fajar menolak. Berapapun harganya, aku nggak akan jual, tegasnya saat seorang tengkulak datang. Dan di malam takbiran, ia berdoa sendiri di atas sajadah tua ayahnya. Ya, tahun ini aku kurbankan si hitam, buat ayah. Biar ayah tenang di sana. Aku tahu, ini bukan milik kita. Ini titipan. Kembali ke ruang podcast, Fajar mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Si hitam itu, satu-satunya jejak ayah yang masih hidup. Aku merawatnya sejak kecil. Dan kurban itu bukan soal menyembelih sapi, tapi soal melepas. Melepaskan yang paling kita sayang, karena kita tahu, semua milik Allah. Ruangan mendadak hening. Host itu pun terdiam. Ia hanya mengangguk pelan. Dan di luar sana, ribuan komentar mulai bermunculan saat potongan video itu tayang. Aku nangis nonton ini. Ternyata sesakit itu arti kurban. Baru kali ini aku benar-benar ngerti makna berkurban. Fajar bukan viral karena tangisannya, tapi karena hatinya. Namun di balik semua simpati itu, ada suara kecil di hati Fajar yang terus berkata, "Sudahkah ayah bangga di sana?" Sejak pengakuannya di podcast itu tayang, hidup Fajar berubah lebih cepat dari yang bisa ia kejar. Video itu diputar ulang di berbagai platform. Berita daring menyebutnya simbol kurban paling tulus tahun ini. Bahkan beberapa tokoh agama mengutip kisahnya dalam ceramah Idul Adha berikutnya. Ia tak pernah bermimpi dikenal orang. Tapi sekarang, orang-orang mulai menyapa di jalan. "Mas Fajar ya? Ya Allah, saya nangis nonton ceritanya. Mas, terima kasih ya. Saya jadi sadar, selama ini saya kurban tapi cuma formalitas." Fajar hanya membalas dengan senyum sederhana. Tapi di dalam hati, ia masih menyimpan getaran aneh. Seperti rindu yang tak bisa dituntaskan. Ia mulai sering duduk sendiri di bangku kayu samping rumah, tempat biasa ayah menyesap kopi sore hari. Di situ, Fajar kembali memutar ulang semua kenangan tentang ayahnya,
tentang sapi kecil yang dulu lincah berlarian di halaman, dan tentang dirinya yang kini berjalan sendirian. Namun satu sore, sesuatu membuat Fajar terdiam lebih lama. Seorang pria tua datang, mengenakan kemeja batik lusuh dan peci hitam, yang miring ke samping. Langkahnya lambat, tapi penuh semangat. Ia membawa sebuah map coklat. "Sampeyan Fajar toh?" tanyanya. Fajar mengangguk. "Iya pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu membuka mapnya dan menunjukkan sebuah sertifikat. "Saya ini teman lama almarhum ayahmu. Kami dulu satu proyek bangunan di Jakarta. Beberapa tahun lalu, ayahmu pernah bilang kalau suatu hari dia ingin menyerahkan surat tanah kecil ini atas nama anaknya, kalau dia sudah nggak ada." Fajar tercengang. Ia tak pernah tahu soal itu. Katanya, Fajar mungkin nggak akan punya apa-apa selain si hitam dan cinta bapaknya. Air mata Fajar langsung tumpah. Ia memeluk pria itu erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ayahnya belum benar-benar pergi. Ayah masih ada, dalam wujud niat baik yang terus hidup, bahkan setelah tubuhnya tak lagi di dunia. Malamnya, Fajar duduk di depan kandang kosong, tempat si hitam dulu tinggal. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa beban. Ayah. Fajar sudah belajar melepaskan. Tapi kali ini Fajar juga belajar menerima. Terima kasih karena ayah sudah mengajari cara berkorban, tapi juga cara mencintai. Dan malam itu langit seolah lebih lapang, seperti hati Fajar yang perlahan tak lagi sesak. 1 tahun berlalu sejak Idul Adha yang membuat nama Fajar dikenal banyak orang. Hidupnya kini lebih tertata. Ia masih menjadi tukang ojek online, tapi sesekali diundang menjadi pembicara dalam acara keagamaan atau seminar pemuda. Bukan karena ia ustaz, tapi karena ceritanya menyentuh banyak jiwa dan membuka mata tentang arti berkurban yang sesungguhnya. Rumahnya masih sederhana, tapi penuh kehangatan. Di halaman belakang, kandang kosong yang dulu milik si hitam kini direnovasi. Bukan lagi untuk ternak, tapi disulap menjadi ruang kecil, perpustakaan mini untuk anak-anak kampung. Di sana, terpajang sebuah figura berisi foto ayahnya bersama si hitam kecil, serta kutipan yang ditulis tangan oleh Fajar sendiri. Kurban bukan soal memotong, tapi soal merelakan. Anak-anak sering duduk melingkar di ruangan itu, mendengarkan Fajar bercerita tentang seekor sapi, seorang ayah yang gigih, dan cinta yang tetap hidup meski raganya tiada. Ia tak ingin warisan itu hilang begitu saja. Maka ia teruskan, dalam bentuk sederhana, cerita dan kasih. Idul Adha kembali tiba. Masjid desa ramai, suasana haru masih terasa. Tahun ini, Fajar menyumbang seekor kambing dari hasil menabung dan berdagang, kecil-kecilan. Bukan karena ingin tampil, tapi karena ia tahu, berkurban bukan soal besar atau kecilnya hewan, tapi tentang makna yang disematkan dalam setiap tetes air mata dan niat. Setelah salat Id, Fajar duduk bersama ibunya. Mereka makan ketupat sederhana, sambil mengenang almarhum ayah. Tak ada tangis hari ini, hanya senyum, hanya rasa syukur. "Nak," kata ibu sambil menyendok opor, "ayahmu pasti bangga sekali lihat kamu sekarang." Fajar tersenyum, lalu menengadah, menatap langit. "Ayah, kurban kita tahun ini bukan lagi untuk melepaskan, tapi untuk melanjutkan." Dan di atas sana, mungkin ada seorang bapak tua, duduk tersenyum di sisi Sang Pencipta. Bahagia, karena anaknya telah tumbuh, bukan hanya jadi lelaki yang kuat, tapi juga laki-laki yang tahu bagaimana mencintai dengan cara paling ikhlas.